Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi World Bank di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis lalu. Dalam pertemuan ini, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5% di tahun ini, meski pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi di kisaran 2,6 hingga 2,7%. Ibu Ana didampingi oleh World Bank. Pertemuan ini membahas berbagai isu terkait perekonomian Indonesia dan berbagai program yang telah dijalankan oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa World Bank mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di atas 5% dengan tingkat inflasi sebesar 2,58%. World Bank juga mengapresiasi sejumlah program yang telah dilakukan pemerintah Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada delegasi World Bank pentingnya resiliensi pangan dan juga energi hijau untuk masa depan Indonesia. Menurut Presiden Indonesia, tentunya Indonesia memiliki program terkait dengan energi bersih antara lain hidrosolar geotermal. Presiden juga mengingatkan bahwa transisi energi perlu mempertimbangkan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Oleh karena itu, multiple source of energy dengan transmisi yang tersambung antar pulau diharapkan dapat membuat harga yang terjangkau bagi masyarakat. Airlangga mengatakan bahwa Presiden Jokowi mendorong kebijakan penanganan keberlanjutan termasuk pengembangan nursery untuk tanaman dalam skala besar di tanah air, diantaranya adalah di Ibu Kota Nusantara dan Bali. Dan juga diperkirakan World Bank juga mengapresiasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain pengurangan kemiskinan dan juga program-program yang terkait dengan infrastruktur untuk pertanian, termasuk dengan irigasi yang tadi delegasi World Bank dari Lombok dan melihat bagaimana pendapatan petani meningkat dan juga irigasi berjalan dengan baik. Kemudian juga hasil daripada pertanian mendongkrak nilai tukar petani. Oleh karena itu dari World Bank merasa bahwa program yang dilakukan oleh Indonesia adalah program yang sifatnya masif, skala besar, dan juga dengan masif dan skala besar itu diharapkan bisa menjadi percontohan untuk negara-negara lain di luar Indonesia. Dalam rangka mempersiapkan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Baharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran memimpin apel kesiapan personil di lapangan Baradaksa pada Rabu lalu. Giat apel ini bertujuan memastikan kesiapan personil dan perlengkapan untuk pengamanan pesta demokrasi yang akan datang. Komjen Fadil menyampaikan bahwa kesiapan personel pengamanan Pilkada Serentak 2024 di NTB sudah memadai kebutuhan. Kabaharkam menekankan kepada seluruh personil yang bertugas untuk memberikan pengamanan terbaik agar pesta demokrasi kepala daerah di NTB berjalan sukses. Kabaharkam juga menyatakan situasi NTB saat ini aman terkendali. Menurutnya, karakter masyarakat NTB yang penuh keramahan membuat situasi tetap aman dan nyaman. Kabaharkam yakin apabila situasi ini dapat terus terjaga, pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah ini akan berjalan lancar tanpa gangguan. Komjen Fadil menegaskan komitmen Baharkam Polri untuk memberikan pengamanan terbaik demi kesuksesan Pilkada Serentak. Dalam kesempatan ini, ia turut mengajak masyarakat menjaga situasi keamanan Pilkada Serentak 2024. Karena saya menilai Polda NTB termasuk salah satu Polda yang intensitas kegiatannya cukup tinggi. Sering dilaksanakan event-event nasional, bahkan event berskala dunia untuk GB di Mandalika dan sebagainya. Harapan saya dengan penambahan hukuman operasional kendaraan dan Almatsus ini dapat rekan-rekan manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam mendukung dan mensukseskan pengamanan Pilkada Serentak dan kegiatan operasional lain. Pelatihan Dalmas menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak juga dilaksanakan Polres Pamekasan. Latihan ini dipimpin langsung oleh Kasat Samapta Polres Pamekasan, AKP Bambang, bertempat di lapangan apel Polres Pamekasan.
Para personel dilatih dalam berbagai formasi termasuk formasi dorong dan formasi berlindung yang menjadi kunci dalam menghadapi situasi huru-hara yang mungkin terjadi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengingatkan dan meningkatkan keterampilan anggota Dalmas Polres Pamekasan dalam pengendalian massa. Menyusul gelaran pilkada yang akan datang, persiapan ini penting untuk memastikan situasi tetap kondusif dan aman. Dalam latihan tersebut, Polres Pamekasan juga melibatkan personil Polwan dalam latihan Dalmas. Dengan dilaksanakannya pola pelatihan secara rutin ini, diharapkan dapat meningkatkan kemahiran dan keterampilan personil saat menghadapi massa. Selain itu, dapat membentuk mental emosional yang lebih stabil. Kepala Operasi Nusantara Cooling System 2024 beserta pejabat utama menyambangi Polda Nusa Tenggara Barat guna penguatan internal kepada Satker pelaksana Polda NTB untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Kepala Operasi Nusantara Cooling System 2024 beserta pejabat utama menyambangi Polda Nusa Tenggara Barat guna penguatan internal kepada Satker pelaksana Polda Nusa Tenggara Barat. Penguatan internal kepada Satker ini berlangsung di Aula Sasana Dharma Polda Nusa Tenggara Barat pada 25 Juli 2024 yang disampaikan langsung oleh Kepala Operasi Nusantara Cooling System 2024 Irjen Pol Asep Edi Suheri. Pengarahan penguatan internal ini dilaksanakan untuk penguatan internal Satker di tingkat Polda Nusa Tenggara Barat untuk mempersiapkan para personel Polda Nusa Tenggara Barat menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif menjelang dan seusai Pilkada serentak. Bapak Kapolda dan sejajaran yang kami banggakan, Operasi Nusantara Cooling System atau NCS sendiri merupakan program inisiasi Bapak Kapolri yang bertujuan untuk meredam potensi konflik melalui tindakan preemptif dan preventif dengan didukung kegiatan kehumasan dan Banop guna menciptakan stabilitas keamanan NKRI serta memastikan pemilu yang aman dan damai. Nah, operasi ini berfokus pada upaya pencegahan Pak Kapolda. Tidak ada kegiatan tindakan represif, penegakan hukum. Jadi hanya preemptif dan preventif. Tapi kalau yang di Aceh ditambah oleh Pak Kapoldanya ada tindakan represif karena apabila terjadi konflik satu mana yang bergerak. Nah, itu mungkin bisa juga oleh dari Polda NTB. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Umar Faruk menambahkan bahwa jajaran Polda Nusa Tenggara Barat siap untuk menghadapi Pilkada serentak. Anggota seluruh di jajaran Polda Nusa Tenggara Barat ini siap mengamankan Pilkada 2024. Ini jangan sampai semangatnya, ya jangan sampai kalah dengan tim dari pusat. Dari ini seluruh tim pusat ini terdiri dari berbagai satker yang ada di Mabes Polri. Ya, bahwa pengamanan terhadap pemilu 2024 ini, ya Pilkada 2024 ini menjadi menjadi perhatian pimpinan. Bapak Kapolri telah membentuk tim Nusantara Cooling System ini mendapatkan tugas yang sangat berat bagi rekan-rekan tim yang ada dari Mabes Polri. Jadi seluruh satker dari Bareskrim, dari intelijen, dari logistik, ya, dari Bimas semua itu turun ke lapangan semua untuk melakukan langkah-langkah, ya, upaya-upaya untuk bisa menciptakan situasi pelaksanaan Pilkada tahun 2024 ini berjalan aman, lancar, tertib, dan sukses. Operasi Nusantara Cooling System ini merupakan bentuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia bahwa Polri harus adaptif dan proaktif dalam pengamanan Pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang. Dari Nusa Tenggara Barat, Willy Amanda, Polri TV. Dalam pelaksanaan Kapolri Cup Badminton Championship 2024 hari keempat, Polda Jatim berhasil melaju ke babak 8 besar Kapolri Cup Badminton Championship 2024. Setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.